Suara Pembaharuan Indonesia Televisi. Jokowi Presiden Republik Indonesia yang ketujuh itu yang melacurkan negara ini untuk asing dan aseng. Kata-kata ini kedengarannya cukup keras dan kasar, tapi rasa saranya belum mampu untuk menutupi kepedihan yang dirasakan oleh sebagian rakyat Indonesia yang lokasinya masuk dalam kawasan proyek strategis nasional atau PSN. Berakhirnya kekuasaan Jokowi, tetapi luka-luka yang masih berdarah itu terasa masih perih dan rakyat akan tetap bergejolak mempertahankan hak-haknya akibat warisan kebijakan yang ditinggalkan oleh Jokowi. Kita melihat pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, semangat nasionalisme untuk mempertahankan negara Republik Indonesia itu adalah modal utama yang mengikat persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia adalah negara yang baru merdeka, sangat membutuhkan sokongan modal besar untuk membangun infrastruktur sebagai sarana penggerak ekonomi. Tapi Ir Soekarno tidak sedikit pun bergeming untuk melapaskan sejengkal pun tanah rakyat bagi orang asing, kedatipun demikian Indonesia tetap terkenal di muka internasional. Pada masa pemerintahan Soeharto atau Orde Baru, kondisi perekonomian Indonesia selesai revolusi nasional tahun 1966 sangat memprihatinkan. Hal ini membuat Presiden Soeharto untuk pertama kalinya menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Dengan adanya Undang-Undang penanaman modal asing ini, pemerintahan Presiden Soeharto memberikan banyak kemudahan bagi investor asing untuk mengelola potensi kekayaan sumber daya alam Indonesia. Catatan Suara Pembaharuan Indonesia: setelah Presiden Soeharto menerbitkan Undang-Undang penanaman modal asing, beberapa perusahaan besar seperti Freeport bidang tambang, PT Karimun Granite dan beberapa perusahaan petrokimia tumbuh subur di Indonesia. Satu hal yang sangat kita kagumi dari Presiden Soeharto, sekalipun Indonesia butuh duit, tapi pengawasan ketat terhadap pekerja asing dan hal-hal yang menyangkut kedaulatan negara sangat dijaga oleh Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Abdul Rahman Wahid, juga Presiden Ibu Megawati dan Presiden Burhanuddin, Yusuf Habibie, waktu ketiga presiden ini habis untuk mengisi masa transisi pemerintahan. Jangankan pikir investasi asal Republik ini bisa keluar dari fase disintegrasi atau potensi perpecahan bangsa juga sudah cukup baik. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ada kebijakan-kebijakan bidang investasi yang diciptakan Presiden SBY yang cukup berimbang. Di satu sisi Presiden SBY memberikan kesempatan seluasnya kepada investor dengan memberlakukan beberapa kawasan ekonomi khusus. Di sisi lain Presiden SBY juga mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pengadaan tanah masyarakat untuk kepentingan publik, di mana dalam PP ini semua tanah rakyat harus dibayar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Masa Presiden Joko Widodo adalah satu-satunya sistem pemerintahan perusak tatanan kehidupan berbangsa bernegara, merusak arah dan tujuan pembangunan nasional, menciptakan peraturan bertentangan dengan konstitusi serta merusak dan merampas hak-hak rakyat. Satu-satunya contoh konkret Jokowi melacurkan tanah air Indonesia untuk asing dan aseng adalah tercetusnya proyek hilirisasi tambang. Dengan kebijakan ini ada perjanjian G2G antara pemerintahan Jokowi dengan Presiden China Xi Jinping, perihal penggunaan tenaga kerja China dalam jumlah tak terbatas serta waktu yang tidak terikat. Akibat kebijakan ini pekerja lokal atau tenaga kerja Indonesia dipandang sebagai golongan 2 dengan gaji terikat ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan golongan 1 adalah pekerja dari China, gajinya dan fasilitas Yeseng didapat sangat besar. Yang berikut kebijakan Jokowi masalah proyek strategis nasional, di mana kebijakan ini sudah masuk ke seluruh pelosok Indonesia. Hanya bermodalkan peraturan presiden yang disadur dari pasal-pasal abstrak Undang-Undang Cipta Kerja, dijadilah peraturan baku baik wujudnya dalam bentuk perpres, kepres atau peraturan pemerintah siluman. Kerja-kerja semi-ilegal Jokowi begitu mulus karena para menteri dalam kabinetnya harus patuh pada perintah Jokowi karena dosa-dosa mereka sudah dalam genggamam Jokowi. Faktanya ada beberapa menteri dalam kabinet Jokowi, seperti Ignatius Jonan, Anies Baswedan, Sudirman Said, Ibu Susi Pujiastuti atau almarhum Rizal Ramli,
Semuanya adalah para menteri yang memiliki karakter dan bekerja dengan benar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, mengabdi untuk rakyat dan tidak mau bersobahat dengan Jokowi untuk melacurkan tanah air bagi asing dan asing. Apa yang terjadi dipecat Jokowi? Fakta terbaru yang sekarang sangat meresahkan masyarakat Indonesia sekarang yaitu sisa persekongkolan Jokowi dengan asing, melacurkan tanah air untuk kepentingan asing dan keluarganya melalui proyek strategis nasional baik di Tangerang Provinsi Banten, Batam Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Gresik Jawa Tengah dan banyak daerah-daerah yang dijadikan proyek strategis nasional. Kutipan Kompas.com tanggal 6 Juni tahun 2024, Erlangga Hartarto Menko Ekonomi selesai rapat koordinasi evaluasi proyek strategis nasional mengatakan, proyek strategis nasional telah menghabiskan dana sebanyak lebih dari 1.000 triliun rupiah, tetapi menurutnya manfaat yang diharapkan akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat ke depan. Kita dapat membayangkan dana sebesar itu digelontorkan untuk kerja-kerja yang sekarang menimbulkan kerugian bagi rakyat dan faktanya sebagian besar dari proyek itu tidak jelas peruntungannya. Apakah ini bukan satu tindakan merugikan negara? Mungkinkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara ribuan triliun rupiah itu tidak untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Kita bukanlah bangsa barbar yang tidak memiliki hati untuk melihat sisi baik dari seorang Presiden Jokowi, tetapi apa yang dilakukan Jokowi sekarang ini sudah sangat keterlaluan, sangat-sangat keterlaluan karena potensi merugikan negara dan merampas hak-hak rakyat itu nyata dan terang benderang di depan mata kita. Pada titik tertentu seorang Jokowi tidak segan-segan gunakan aparat kepolisian untuk meraih birahi keputusannya. Faktanya kasus Wadas Jawa Tengah, kasus Pulau Rempang Batam di Provinsi Kepulauan Riau, kasus Waduk Karian Lebak Banten, banyak lagi peristiwa tindakan aparat kepolisian harus berhadap-hadapan dengan rakyat karena keputusan melacur tanah air Indonesia melalui proyek strategis nasional yang diputuskan oleh Jokowi. Untung saja peristiwa pagar bambu sepanjang 30 km ini bisa terbongkar di saat sudah pergantian Presiden Prabowo. Jika belum diganti pastinya banyak rakyat yang sudah dimasukkan penjara karena protes, yang pastinya sangatlah wajar jika kita menyimpulkan satu-satunya Presiden Republik Indonesia yang melacurkan tanah tumpah darah Republik Indonesia untuk asing dan asing hanyalah Joko Widodo.